Lalu si ibu terenyuh, anaknya udah tobat-tobat kayak begitu. Si ibu, duh Gusti Allah, sayangi anakku. Wah langsung des, karena doa seorang ibu langsung. Gitu. Dan itu adalah proses tabarruk. Meminta barokah dari ibu, proses tawasul. Jadi kenapa kita harus anti tabarruk? Kenapa kita harus anti tawasul? Lah kita ini sering tabarruk melalui doa orang tua kita. Kenapa tidak boleh tabarruk tawasul kepada para ulama? Kenapa nggak boleh? Kita sering tabarruk tawasul melalui ibu kita, bapak kita, itu. Ya tapi kan ulamanya udah mati. Yang mati itu badan. Jangan terlalu materialistik lah kamu. Roh itu nggak mati, tetap ada. Ya tapi in qata amalu, sudah terputus perbuatannya. Terputus itu dia tidak bisa memberikan manfaat efektivitas untuk dirinya. Itu. Tapi doanya kepada Allah itu karena cinta Allah, Allah masih tetap menjamin wala in sa'alani la'utiyanna. Tiap dia meminta pasti aku berikan. Itu. Beliau jadi setelah Rasulullah wafat, 3 yang ditinggal, kitabullah, sunnah Rasul, para kader, ulama yang khasyatullah. Tidak bisa diabaikan hanya dengan bilang setelah Nabi wafat ikuti Quran, hadis saja, kitabullah, sunnah Nabi saja. Tidak. Mohon maaf, pola pemikiran salafi wahabi seperti ini kesalahan yang sangat fundamental. Dengan begitu terjadi pengabaian terhadap ulama, aulia dan sholihin. Itu. Nah, nanti setelah Nabi wafat, mereka lah yang melanjutkan membimbing manusia lainnya. Membimbing bagaimana? Mengajarkan kitabullah, mengajarkan sunnah Rasul. Kalau nanti sunnah Rasul itu kan ada teks, ada konteks. Rasul hidup di Mekah, di Madinah. Jadi hadis-hadis itu konteksnya konteks Mekah, konteks Madinah. Bagaimana hadis di Indonesia zaman sekarang ini? Konteksnya udah beda. Dulu belum ada internet di Mekah Madinah. Itu. Maka pada konteks yang berbeda ini diperlukan tafsir-tafsir baru, interpretasi baru. Disitulah tugas para ulama, aulia dan sholihin untuk melakukan ijtihad. Dari ijtihad itulah dimunculkan pendapat-pendapat baru, fatwa-fatwa. Ini bukan pendapat orang biasa, orang sembarangan. Ini pendapat orang yang aulia, yang ulama, yang sholihin, yang pendapat dari orang yang sangat bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah fatwa. Itu. Dan mereka pun selain memberikan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, juga mencontohkan dan karena itu meninggalkan kisah-kisah keteladanan akhlak. Kisah keteladanan akhlak itu namanya manqobah, jamaknya manaqib. Jadi bagaimana Umar bin Abdul Aziz ya, begitu tahu kalau malam, dulu belum ada Umar bin Abdul malam itu keliling ke desa-desa gurun pasir, kedengaran ada orang lagi nangis dan segala macam, anaknya nangis. Ketuk pintu, kenapa anakmu nangis? Kelaparan. Apa kamu nggak masak? Ya masak sih. Terus kenapa anakmu nangis terus? Masakannya nggak mateng-mateng. Apa yang kamu masak? Dibuka tutup pancinya batu. Anakku nangis kelaparan terus. Dan aku mencoba meyakinkannya dengan memasak merebus batu supaya dia kecapean terus ketiduran. Kami memang miskin. Nah, sang kepala negara itu, masya Allah, ada rakyatku kelaparan, langsung dia pulang ke ibu kota, cari 1 karung gandum, dia panggul sendiri. Yang lain lihat, biarlah kami bawakan. Tidak, aku tidak mau nanti dihisab oleh Allah. Ini tanggung jawabku, harus aku selesaikan sendiri. Itu. Jadi datangnya ke rumah-rumah orang miskin. Itu. Bukan masuk ke gorong-gorong. Gorong-gorong artinya tikus. Nah, jadi orang miskin.
Seperti itu. Itu manqobah. Nah, jadi nanti setelah kita mati, kita pun meninggalkan manqobah untuk anak-anak kita. Lalu mereka juga menyiapkan kader lagi. Lalu mereka pun wafat juga. Begitu seterusnya selanjutnya, maka sampailah generasi demi generasi. Nah, sekarang kita ini pun jumpa ulama, aulia dan solehin. Mereka lah yang mengajar kita memahami kitabullah, sunnah Rasul, memahami fatwa hasil ijtihad ulama terdahulu, manqobah. Jadi kita taat kepada Allah, taat pada kitabullah, sunnah Rasul, ikuti fatwa ulama terdahulu, mazhab-mazhab mereka, juga ikuti para penerus Rasul ini. Masih ada itu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu pembersihan itu karena Allah utus Rasulullah dan terus sampai ulama aulia salihin, ada di antara mereka yang nanti ditugaskan menjadi mursyid. Nah, mursyid itulah yang membimbing kita. Di situ. Jadi bedanya tarekat dengan non tarekat itu di sini ada ketersambungan dari Allah, Rasulullah, kemudian sampai kepada para mursyid yang terdiri dari ulama, aulia dan salihin. Begitu. Kita ini punya jalur khusus, golden chain, mata rantai emas. Kenapa mata rantai emas? Ini orang-orang dalam rangkaian ini, dalam silsilah ini, dalam sanad ini, karena mereka adalah para wali, mereka aulia. Satu hal yang istimewa yang kata Allah dalam hadis kursi, wala in sa'alani la'utiyanna. Tiap-tiap dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Jadi kalau mereka mendoakan kita, belum tembus itu ke Allah. Dan karena tembusnya doa-doa mereka kepada Allah, kita yang sudah banyak zalim, kita yang banyak lupa, lengah, ghaflah, kita yang banyak kotor dan jauh dari Allah, tapi dengan doa mereka, Allah jadi tetap sayang sama kita. Karena bisa jadi Allah tuh udah gedek banget gitu. Ya. Pokoknya dirinya kotor, yang dimakan haram, yang dikerjain haram, udahlah, nggak dipedulikan, doa pun nggak didengar. Sehingga kalau ini orang mencoba mendekat kepada Allah, Allah udah nggak peduli. Tapi karena masih ada rangkaian orang-orang yang mendoakan, dan doa orang-orang ini doa yang tidak tertolak, maka Allah jadi tetap berikan rahmat, maghfirah. Nah, begitu diberikan rahmat, maghfirah, maka si orang itu pun jadi mudah mendekat ke Allah. Bagaimana kita mau mendekat ke Allah kalau Allahnya nggak suka didekatin sama kita? Sekuat apapun kita berusaha mendekat ke Allah, kalau Allah tidak mendekatkan kita kepada Allah, kita terseok-seok terus. Lalu bagaimana supaya Allah mau mendoakan kita? Kitanya ada jauh, kitanya kotor. Bisa doa dari para ulama. Loh, para ulamanya di mana? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Para ulama itu jangan dikatakan sudah mati. Mati itu badannya, arwah mereka masih hidup di alam barzakh. Bahkan mereka pun masih sering dihadirkan di muka bumi. Maka ziarah itu jadi penting. Begitu Ustaz Andika. Paham enggak? Di masa Arkup diajarin. Itu ya. Jadi ziarah penting itu begitu. Ya, jangankan ziarah, kita nggak ziarah kuburnya, tawasul itu penting. Terus tawasul, bacakan Fatihah. Ya. Karena ini udah ruh urusannya, badannya mati terkubur entah di mana. Ruhnya itu bolak-balik alam barzakh sini, bacakan terus, penting tawasul. Begitu. Nah, Masya Allah, dengan tawasul itu, dengan tabarruk itu, maka turunlah maghfirah, rahmat, hidayah, taufik dari Allah, dan itu justru mempermudah kita mendekat ke Allah. Kalau tidak kena hidayah, taufik, tidak kena maghfirah dan rahmat, kita tuh ngepot, berusaha, nggak nyampe, nggak naik. Itu begitu. Ya, selalulah minta dipertemukan dengan para mursyid, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing kita mendekat kepada Allah.
Itu doa ya. Nah, nih surat An-Nisa ayat 64 ini, surat 4 ayat 64 ya. Ya, sesungguhnya kalau orang-orang zalim itu ya, walau annahum idzalamu anfusahum, kalaulah orang-orang zalim itu bahkan zalimnya saking kebangetan zalim terhadap diri sendiri, ja'uka mendatangi engkau hai Muhammad, fastaghfirullah, lalu seorang zalim itu memohon ampunan kepada Allah, tapi saking zalimnya permohonan ampun dicuekin sama Allah. Tapi karena mereka mohon ampunnya di depan Nabi, wastaghfarallahumur rasul, lalu Rasul pun memohonkan ampun. Gara-gara permohonan ampun dari Rasul ini, Allah jadi ampuni. Ada orang yang sulit kehidupan dunianya, tapi dia pulang kampung, dia bersimpuh, dia letakkan wajahnya di lutut ibunya. Bu, saya mohon maaf Bu, mungkin memang saya dulu pernah berbuat nakal, selama ini saya sibuk cari sana sini sampai lupa teguran sama ibu. Lalu si ibu terenyuh, anaknya udah tobat-tobat kayak begitu. Si ibu, duh Gusti Allah, sayangi anakku. Wah, langsung des, karena doa seorang ibu langsung. Gitu. Dan itu adalah proses tabarruk. Meminta barokah dari ibu. Proses tawasul. Jadi kenapa kita harus anti tabarruk? Kenapa kita harus anti tawasul? Lah kita ini sering tabarruk melalui doa orang tua kita. Kenapa tidak boleh tabarruk tawasul kepada para ulama? Kenapa nggak boleh? Kita sering tabarruk tawasul melalui ibu kita, bapak kita. Itu. Ya tapi kan ulamanya udah mati. Yang mati itu badan. Jangan terlalu materialistik lah kamu. Ruh itu nggak mati, tetap ada. Ya tapi in qata amalu, sudah terputus perbuatannya. Terputus itu dia tidak bisa memberikan manfaat efektivitas untuk dirinya. Itu. Tapi doanya kepada Allah itu karena cinta Allah, Allah masih tetap menjamin. Wala in sa'alani la'utiyanna. Tiap dia meminta, pasti aku berikan. Itu. Beliau orang-orang yang sudah tercukupi dirinya. Begitu, ya.